Hai, di pertemuan kali ini kita masih melanjutkan topik tentang PHP dasar. Jadi seperti biasa, buka Visual Studio Code, jalankan exam, kemudian kita buat file baru ya. Sekarang 12 berarti 13. Variabel scope titik PHP. Kemudian PHP tab. Ya, misalkan kita punya variabel ya. Variabel X sama dengan 100. Kemudian variabel Y sama dengan 200. Nah, kita punya sebuah function. Nama functionnya penjumlahan saja ya. Penjumlahan. Kita akan mengembalikan nilai return $x ditambah $y. Kemudian kita akan echo ya. Kita cetak fungsinya. Ini kalau kalian perhatikan tadi sudah muncul ya. Ada pemberitahuan kalau ini error. Ini saya refresh, kita buka ya, nomor 13 ya. Ini dia error. Dan tulisan errornya itu undefined ya, berarti tidak mengenali variabel X dan tidak mengenali variabel Y. Jadi di sini kalau kita membuat variabel di luar functionnya dan kita memanggilnya, itu bakalan error. Karena variabel ini, karena dalam functionnya dia tidak mengenal apa itu variabel X. Makanya errornya tuh undefined atau tidak dikenal ya. Supaya kita bisa memanggil variabel yang kita buat di luar function, sini kita perlu menambahkan keyword yaitu global $x, kemudian global lagi $y. Ini kalau kalian perhatikan $x yang sudah tidak error ya, yang masih error itu $y. Kalau saya tambahkan $y juga, sekarang dia sudah tidak error. Kalau saya refresh ya, sudah errornya sudah hilang ya, dan hasilnya sudah muncul. Jadi sekarang karena kita buat dia global, kalau dia cari di dalam fungsinya dan tidak ketemu, maka dia akan mencari di luar function. Ini supaya kita bisa tulis dalam satu baris, kalian cukup koma $y. Kalau di refresh ya tidak error ya. Ya, ini nantinya akan kita bahas lebih lanjut kalau sudah masuk di studi kasus ya. Kemudian berikutnya kita akan pelajari tentang super global variable ya. Jadi kita buat folder baru. Kita nomornya 14 ya. Super global saja ya. Kemudian salah ketik ya. Di dalam file ini, dalam folder ya, super global, itu kalian klik kanan, new file. Yang pertama yaitu adalah get.php.
Kita buka tag PHP, kemudian di tab. Kita buat dulu HTML ya. Ini kalian hapus supaya foldernya yang terbuka ya. Kemudian kita buka folder super global, pilih get ya. Ya, misalkan kita punya form ya, form dengan tab, actionnya kalian boleh kosongkan. Dan kita punya input, tipenya teks. Kemudian kalau kemarin kalian belajar semester lalu ya, kalian belajar HTML, mungkin kalian tidak menggunakan di sini name ya. Tapi sekarang karena kita sudah pakai PHP, name ini jadi wajib ya. Misalkan name-nya itu adalah nama. Dan kita buat button kirim. Jangan lupa ini kasih tipenya ya. Type-nya itu adalah submit. Kalau tipenya button secara default ya, dia itu tipenya button. Kalau tipenya button, nanti formnya tidak bisa dikirim. Jadi tipenya dirubah menjadi submit. Kemudian name-nya juga, berikan name ya. Name-nya kita samakan saja ya, submit. Sekarang kita kembali dulu di sini. Jadi actionnya, kalau actionnya kita kosongkan, kalau dikosongkan ya, berarti pada saat kita tekan tombol submit, data dari inputan form ini akan dikelola di file ini sendiri, yaitu get.php. Tapi kalau ada isinya, kita bisa mengalihkan untuk pengolahan datanya itu di file terpisah. Untuk saat ini kita kosongkan ya, karena filenya belum terlalu banyak. Tapi kalau filenya sudah terlalu banyak, biasanya ini akan kita pisahkan. Kemudian kita harus tambahkan namanya method. Metodnya kalian bisa pilih antara dua, yaitu method get, dan kedua itu adalah method post. Kemudian kalau kalian tidak isi secara default, berarti dia adalah method get. Nah, ini method get. Kalau kalian gunakan method get, nantinya data yang dikirim itu akan ditampilkan di dalam URL. Kalau saya refresh ya. Kalau saya isi nama, dan kalian perhatikan di atas sini ya, dan saya kirim ya, sini muncul nama sama dengan unitama, submit sama dengan kosong. Namanya itu diambil dari sini ya, nama dan submit. Dari name-nya ya, nama dan submit. Jadi itu kalau metodenya adalah get, dia tampil di atas sini ya. Tapi kalau kita rubah, atau nanti ya, kita buat di file terpisah. Kemudian bagaimana kita bisa mengambil yang diinput oleh user dan kita akan mencetak datanya ya. Jadi kita akan buka tag PHP ya, PHP tab, atau di atas saja ya, PHP tab. Sekarang kita akan lakukan pemeriksaan, yaitu if jika tombol submit ini ditekan. Kalau tombol submit ini ditekan, berarti dia akan muncul di URL ya, yaitu submit. Jadi kita akan periksa dengan menggunakan iset. Jadi iset sudah pernah dijelaskan, yaitu mengecek apakah sebuah variabel ada atau tidak ada, atau sudah pernah dibuat atau belum. Kemudian untuk menangkap
data yang dikirim dari form, kita akan mengambil dengan menggunakan super global variable to $_get. Kemudian di sini yang kita periksa adalah submit. Jadi jika ada variable submit, kapan variable submit ini ada? Yaitu pada saat tombol kirim ditekan. Makanya dia muncul di sini ya. Kita akan mengambil datanya. Kemudian karena kita kirim dengan metode get ya, makanya di sini juga $get. Kemudian name-nya tadi apa? Yaitu adalah nama. Tapi ini kita cetak ya. Jadi if jika I set itu ada tidaknya sebuah variabelnya apa? Yaitu variabel submit yang diambil dengan super global variable get. Kenapa get? Karena metodenya adalah get. Jadi kalau ada, kita ambil nama dan kita cetak datanya. Ini kalian hapus ya sampai di PHP. Jadi kalau tombolnya belum ditekan, datanya belum ada, ini masih kosong ya. Kalau tekan Unitama, kirim, ya, tulisannya sudah muncul Unitama. Ya, jadi ini gunanya super global variable. Kemudian bagaimana jika kita ingin mengolah datanya di file terpisah ya? Bisa kasih HR. Ini kalian copy saja. Misalkan ini prod ya. Kita akan olah di file terpisah. Misalkan kita namakan proses.php. Sekarang kita harus buat di sini ya, proses.php di dalam folder super global. Proses.php. Jadi tinggal kalian buka tanda seru, tab. Kemudian kita gunakan satu ya, prodi .2 phpe $_get. Kemudian tadi name-nya prodi ya, prodi. Sekarang kita refresh. Dan ini untuk prodi. Misalkan teknik. Saya kirim, ya, dia akan mencetak tulisan teknik. Tapi kalau kalian perhatikan di atas ini bukan lagi get.php, tapi proses.php. Jadi datanya itu sudah berpindah ya. Bukan lagi di get, tapi di proses. Datanya kita kirim dari form yang ada di file get, kemudian kita tangkap di file proses. Jadi ini kalau kalian mau filenya diolah datanya mau diolah di file yang terpisah ya. Kemudian selain get, kita coba lagi untuk yang kedua, yaitu post. Jadi di sini buat file baru lagi, 2 post.php. Ini sama, tanda seru tab, atau kita copy saja ya supaya cepat. Nah ini kita paste. Nah ini metodenya kita ganti dengan post.
Misalkan ini untuk login ya. Kalau login berarti di sini biasanya username. Kenapa kita gunakan method post? Kalau method post, datanya itu tidak tampil seperti ini. Karena kalau kita buat login sistem yang mana user login dengan username dan password, kalau muncul seperti ini itu bakalan bahaya ya. Makanya kita gunakan method post. Jadi kalau datanya bersifat sensitif, jangan gunakan metode get, gunakan metode post. Nah, ini bisa kalian copy lagi dari sini, simpan di bagian atas. Kalau yang pertama tadi, karena metodenya get, berarti kita tangkap dengan super global variable get. Kemudian kalau yang metodenya post, tinggal kita ganti get-nya. Ctrl D, jadi post. Jangan lupa ini bukan nama ya, tapi username. Save. Ini kita hapus kembali. Sampai di folder paling terluar ya. Kemudian buka super global dan pilih post. Jadi kalian perhatikan di atas URL ya. Kalau tadi dia muncul di sini apa yang kita input. Kalau sekarang misalkan username 2012 22. Kalau kita login ya, tulisannya sudah berhasil ditangkap, tapi dia tidak muncul di URL. Beda dengan get ya, get muncul di URL. Jadi itu bedanya antara get dan post ya. Ya, untuk super global variable itu masih ada beberapa ya. Ya, ini dokumentasinya. Misalkan kalau file itu digunakan pada saat kita mengupload sebuah file. Nanti kita akan pelajari pada saat kita akan menggunakan super global variable lainnya. Untuk saat ini yang kita pelajari yaitu get dan post. Sekian untuk pertemuan kali ini.